Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmataka wansur alaina hikmataka ya dzal jalali wal ikram. Amma ba'du. Qala ma'alif rahimakumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala, melanjutkan pembahasan malam Jumat yang lalu tentang muraqabah. Muraqabah dibagi menjadi 20 ya. Malam Jumat yang lalu adalah muraqabah yang ke-6, yaitu muraqabah mahabbah fid dairatil qaus. Dan sekarang masuk dalam pembahasan muraqabah yang ke-7, yaitu muraqabah wilayatul ulya. Artinya menggerakkan mata hati kita untuk melihat atau mengintai-intai Allah yang telah mendudukkan kekuasaan malaikat. Jadi hati kita ajak untuk melihat betapa besar kekuasaan-kekuasaan yang diberikan oleh Allah kepada para malaikat ya. Kehidupan malaikat itu monoton ya. Kehidupan malaikat itu monoton, tetap ajeg, pancet, tidak ada perubahan-perubahan ya. Itu Allah memberikan kedudukan kepada malaikat, memberikan jabatan kepada malaikat, memberikan kekuasaan kepada malaikat dengan jabatan yang melulu ya. Rutinitas kesehariannya juga seperti itu. Ada malaikat yang diberikan kedudukan oleh Allah, kekuasaan oleh Allah untuk selalu mencabut nyawa manusia. Jadi ya, kalau malaikat yang punya kekuasaan ataupun diberikan wewenang oleh Allah untuk mencabut nyawa manusia, ya kerjaannya hari-hari mencabut nyawa terus ya. Enggak neko-neko, ya enggak ada membagikan rahmat, ya enggak ya, memang hanya itu saja kerjaannya, enggak pindah-pindah ya. Ada malaikat yang tugasnya mencatat amal manusia ya, kesehariannya ya mencatat amal manusia terus, tidak berubah-berubah sampai kiamat nanti. Itu ada juga malaikat yang ditugaskan mempunyai kedudukan untuk menjaga neraka, pintu neraka, dan juga menjaga pintu surga. Nah, itu semua hati kita berusaha untuk kita gerakkan agar mampu melihat betapa besar kekuasaan yang diberikan oleh Allah kepada malaikat. Yang paling susah itu malaikat Israil.
Kenapa susah? Karena kerjaannya mencabut nyawa. Susahnya itu ya, susahnya itu besok itu dia yang mencabut nyawanya siapa gitu. Selama ini hanya nyabutin nyawa orang-orang ataupun manusia-manusia. Sementara Israel juga nanti harus mati gitu. Ada mencabut nyawanya sendiri gitu. Ini yang paling susah. Nah ini Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gunanya kita untuk melatih hati kita supaya bisa muraqabah wilayatul ulia, kedudukan kekuasaan yang diberikan oleh Allah kepada para malaikat. Sehingga kalau kita sering membiasakan mata hati kita ataupun basiroh kita untuk selalu mengintai-intai, melihat-lihat atas kedudukan malaikat yang diberikan oleh Allah, maka suatu saat kita akan bisa berdialog ya dengan malaikat. Sudah ada belum Pak yang bisa dialog dengan malaikat? belum ya? Tanya sama Bapak Jidan itu, Pak RT itu udah bisa itu. Bagaimana untuk bisa menghadirkan khodam itu kan? Khodamnya khodam malaikat. Salam-salam. Khodamnya khodam malaikat. Jadi diajak dialog. Wahai malaikat yang membagikan duit, aku minta duit lah. Nggak usah banyak-banyak. Ya. Satu saja. Satu apa itu? 1 M. Dikasih duit oleh malaikat 1 M. Tapi bukan miliar. Makasih. makasih. Nah ini loh Pak. Maka zaman-zaman dahulu itu orang-orang tarekat itu banyak yang bisa berdialog dengan para malaikat. Sehingga kajian kita di malam Selasa itu ya, kajian dari manaqib Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, beliau bukan hanya berdialog saja, tapi malah bertengkar dengan malaikat Israel. Ya. Sebuah sejarah ataupun cerita kehidupan Kanjeng Syekh Abdul Qadir ketika beliau itu punya pelayan, ya, pelayan itu khidmah yang melayani makan, minumnya, memasakkan dan sebagainya itu. Pada suatu ketika itu meninggal atau mati. Ya. Setelah mati, ya, suami daripada pelayan tersebut tidak terima kepada Kanjeng Syekh. Kanjeng Syekh Abdul Qadir, engkau kan kekasih Allah, engkau kan orang yang sudah dekat dengan Allah. Kenapa pelayan engkau meninggal, engkau biarkan saja? Ya. Engkau nggak kasihan dengan saya sebagai suaminya? Kan begitu Pak. Nah, terus maumu apa? Ya tolonglah, kasihlah kesempatan dia panjang umur. Ini kan mintalah sama Allah supaya istriku itu panjang umur dan bisa melayani engkau terus wahai Kanjeng Syekh. Oh gitu. Nah, ini Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejarah di dalam manaqib Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu diterangkan bahwa spontan ketika Kanjeng Syekh dimintain bantuan oleh suaminya pelayan tersebut, langsung naik terbang, kalau bahasanya itu pendekar 212 Wiro Sableng, langsung kabur ya, terbang melayang sampai Pak Puji nggak bisa melihat saking tingginya. Sampai tingginya itu nggak kelihatan manusia, ketemulah malaikat Israel di aras ya. Begitu ketemu dengan malaikat Israel di aras ya, nyawa ini belum sempat dimasukkan ke dalam trompetnya malaikat Israfil, dihadang oleh Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya Israel, kata Kanjeng Syekh Abdul Qadir, loh ada apa Abdul Qadir? Begini, engkau kan membawa nyawa khodamku atau pelayanku, ya? Karena aku diizinkan oleh Allah hari ini untuk mencabut nyawa khodamku. Oke lah, aku tadi sebelum ketemu kamu sudah minta sama Allah, sudah memohon sama Allah, disuruh minta nyawa itu dan disuruh mengembalikan
kepada khodamku atas permintaan suami daripada khodamku. Oh, nggak bisa, harus ada rekomendasi. Harus ada tertulis ibaratnya bahasanya. Rekomendasi daripada Allah bahwa engkau betul-betul disahkan oleh Allah untuk meminta nyawa ini. Iya, kalau nggak bertanya ngadu aja sama Allah sendiri. Oh, akhirnya belum sempat ngadu, kelahi atau bertengkar mulut lah bahasanya. Akhirnya nyawa yang dipegang oleh Israel tersebut diroyok atau direbut oleh kanjeng Syekh. Ya, karena juga sama-sama mendapatkan izin dari Allah. Malaikat Israel dapat izin dari Allah disuruh mencabut nyawanya pelayannya kanjeng Syekh, tapi kanjeng Syekh atas permintaan suaminya memohon kepada Allah untuk meminta nyawa tersebut, akhirnya juga diizinkan oleh Allah. Ternyata kemenangannya itu dimenangkan oleh kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Karena apa? Karena kedudukan daripada pangkatnya malaikat Israel dengan kedudukan daripada pangkatnya kanjeng Syekh di mata Allah itu lebih tinggi daripada kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, karena manusia itu makhluk Allah yang paling sempurna. Kalau baik kalau baik itu manusia yang makhluk yang paling sempurna kalau baik. Tapi kalau sudah keluar tidak baiknya, itu kadang malah lebih rendah daripada hewan. Itu manusia, Pak. Akhirnya ringkas cerita, ya, karena dialognya kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an dengan malaikat Jibril, karena sempurnanya kanjeng Syekh di mata Allah, nyawa tersebut diberikan oleh malaikat Israel dan dikembalikan kepada jasadnya pelayannya kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, sehingga pelayan tersebut menjadi hidup kembali. Ini bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau kita gambarkan dengan EQ kita, dengan logika kita, dengan akal kita, itu juga tidak akan masuk. Ya. Nggak akan masuk. Bapak pikir sehari semalam nggak makan, nggak tidur, ya kan? Nggak akan ketemu. Kok bisa ya? Gitu loh, Pak. Tapi kalau bapak-bapak sekarang bisa menyaksikan televisi, mungkin harus percaya, karena sekarang sudah banyak cerminan-cerminan, ya. Pendekar Wiro Sableng 212 aja bisa terbang, ya kan? Dengan kekuatan tangannya bisa meruntuhkan gunung, dengan kekuatan tenaganya, ya, melalui gerakan tangannya bisa menumbangkan pokok-pokok dan lain sebagainya. Apalagi kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ada zaman dulu itu seseorang yang berangkat haji dari Indonesia sampai ke tanah suci Mekah, itu tidak naik pesawat, tidak naik kapal, tapi perjalannya lewat dalam bumi. Bisa nggak, Pak, ya? Berjalan lewat dalam bumi. Pak Puji aja mau sampai ke Tanjung Priok harus pakai motor. Bayangkan. Itu karena apa? Karena saking terlatihnya basirohnya atau mata hatinya untuk selalu mengintai-intai atas anugerahnya Allah yang diberikan kepada para malaikat, ya, sehingga mampu terbuka basirohnya untuk bisa mengetahui tentang seluk-beluk malaikat. Maka ada di dalam hati kita itu yang namanya basiratul qalbi, basiratul fuad, dan basiratus sirri. Basiratul qalbi itu tahapannya yang paling atas, Pak. Yang paling atas, gumpalan darah itu yang paling atas namanya, lapisan yang paling atas namanya basiratul qalbi. Jadi kalau kotoran-kotoran di dalam hati kita sudah mulai menipis, ujub kita sudah mulai menipis, riak kita sudah mulai menipis, kesombongan kita sudah mulai berkurang, ya, ghibah kita juga berkurang, tambah zikir, ngomongan yang baik, perilaku yang baik, ibadah yang baik terus, maka nur daripada basirah itu akan bersinar. Basiratul qalbi akan bersinar, ya.
Setelah itu terus kebaikan terus kita lakukan terus, maka lama-lama akan mampu menembus dari kepada basiratul fuad. Basiratul fuad itu manusia akan mempunyai kelebihan yang diberikan oleh Allah, mampu melihat alam malakut. Alam malakut, alamnya para malaikat. Selama ini kita yakin, selama ini kita mengimani bahwa adanya malaikat-malaikat Allah, tapi kadang kita sampai sekarang belum pernah melihat malaikat. Taunya ada malaikat Israel bahwa ada orang mati. Taunya seperti itu. Tapi kita belum pernah melihat malaikat. Ada alam malakut, ada alam Yahud, ya, dan seterusnya. Itu basiratul fuad, ya, di dalamnya daripada basiratul qalbi itu basirah kita atau mata hati kita itu mampu menembus pandang dengan memandang malaikat, ya, memandang jin, para malaikat dan seterusnya. Nanti lama-lama terus kebaikan terus kita lakukan terus, bertambah iman dan takwa kita semakin tebal, keburukan, kemaksiatan, mafsadat, hal-hal yang tidak baik itu semakin berkurang. Tadinya sehari semalam itu kalau marah 10 kali, semakin hari berkurang menjadi 9 kali, 8 kali, 7 kali dan seterusnya. Ya, yang hari-hari kerjaannya tuh gunjingin orang aja terus, ini lama-lama berkurang. Yang hari-hari biasanya kesentil orang aja dah emosi, marah, kesinggung sedikit aja sudah mulai naik darah dan seterusnya, lama-lama berkurang, muncul ibadah bertambah terus. Maka basiratul fuad yang kita lakukan dalam kesehariannya mampu menembus pandang kehidupan para malaikat, maka akan masuk ke dalam basiratus sirri. Basiratus sirri itu mata hati yang paling dalam yang nantinya akan mampu menembus melihat kedudukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Prosesnya tidak segampang yang kita bayangkan, Pak Uji. Makanya kita dituntut supaya ikut torekot itu agar mampu mengimplementasikan aurat-auratnya, amaliyah-amaliyahnya, ya, ubudiyah-ubudiyahnya, mampu mengkaji sifat-sifat Allah, mampu mengkaji asma-asma Allah, mampu mengkaji af'al-af'al Allah, namanya Allah, sifatnya Allah, perbuatan-perbuatannya Allah. Nanti basiratus sirri akan mampu menembus dengan zatiyahnya Allah. Maka zatianya Allah itu tidak bisa diangan-angan, tidak bisa dipikir-pikir dengan akal kita. Yang mampu mengangan-angan, yang mampu memikir, yang mampu melihat adalah basiratus sirri kita. Paham, Pak? Paham apa ngantuk? Kalau ngantuk istilahnya terus gitu. Ini Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ini kita dituntut untuk bagaimana bisa masuk ke dalam basirah-basirah tersebut. Nah, maka kita latih keseharian kita, ya, sedikit demi sedikit, bagaimana mampu menggerakkan mata hati kita untuk selalu melihat wilayatul ulya, kedudukan yang diberikan oleh Allah kepada para malaikat. Ya Allah, malaikat itu enggak tidur, enggak makan, enggak minum, enggak punya syahwat, ya. Ketaatannya sama Allah tuh monoton, enggak siang enggak malam, yang itu aja terus. Yang malaikat yang tugasnya sujud aja terus, enggak pernah rukuk, ya. Yang bagiannya nyabut nyawa terus enggak pernah salah. Malaikat itu Israel terus nyabut nyawa itu enggak pernah. Atau pas malaikat Jibril nyabut nyawa terus Israel memberikan wahyu itu enggak pernah salah. Karena kehidupan malaikat adalah monoton, tidak sama dengan manusia. Maka manusia akan mampu menduduki makom-makom para malaikat selagi basiratul fuadnya itu mampu menembus. Nah, untuk basiratul fuad supaya mampu menembus ke alam malakut, maka kotoran-kotoran, penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita harus kita bersihkan, harus kita kurangi. Ya.
yang nggak pernah ngaji, yang nggak pernah tadarus Al-Quran, yang nggak pernah membaca sholawat, yang sudah biasa baca sholawat 1000 jadi 2000, yang 2000 jadi 3000, ya, yang nggak pernah silaturahim sama ustadz atau kiai, rajin silaturahim dan ustadz ataupun kiai, yang tadinya tidak begitu empati dengan ilmu agama, sekarang tergugah hatinya. Yang tadinya sukanya tuh tidur aja terus sekarang menahan tidur untuk ngaji. Yang tadinya tuh Abdul Butun, budaknya perut, ya kan, makan ada sukanya. Nah, sekarang udah berkurang makannya. Itu termasuk upaya-upaya ataupun usaha-usaha untuk menggerakkan mata hatinya. Dan mata hati kalau sudah bergerak juga dilatih, diajak untuk bisa melihat alam-alam malakut, ya. Upayanya ataupun usahanya selalu digerakkan untuk bagaimana melihat kebesaran Allah yang memberikan kedudukan kepada para malaikat. Nah, ini tentunya juga harus melalui tuntunan, ya. Tidak hanya kita otak-atik bagaimana hati kita, jangan-jangan ini bukan gerakan hati tapi gerakan akal kita. Nah, itu yang mengetahui seluk-beluk tentang masalah hati itu adalah guru mursyid, guru yang mengetahui tentang seluk-beluknya hati. Ini Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kajian-kajian namanya orang tua, ya kan? Mau tidak mau juga harus kita lalui, harus kita lewati dan harus kita pelajari, dan suatu saat nanti kita juga akan tua. Bagi yang belum tua, ya, yang tua juga akan nanti renta gitu, kayak macam Pak Puji, Pak Haji Din kan sebentar lagi akan renta. Ya, kalau sekarang udah tua kok nggak bisa makrifat, kapan lagi makrifatnya gitu, Pak? Ya, nah, sekarang ini kadang-kadang riskan itu orang berbicara masalah hakikat, orang berbicara masalah muraqabah nanti arahnya ke makrifat, tapi pada hakikatnya sebetulnya itu bukan makrifat kepada Allah, tapi kadang makrifat ilal hikmah. Ya, mengetahui tentang hikmah. Kalau sudah berbicara thariqah itu nanti punya kelebihan ini, oh dia bisa ngobatin orang sembuh, ada orang stroke dipegang aja langsung sembuh, ya. Orang batuk dikasih air minum langsung sembuh batuknya. Tidak seperti itu. Itu nanti akan makrifat, tapi makrifat alal hikmah. Ya. Akan mengetahui tentang hikmah hasil daripada upayanya. Padahal makrifatullah itu masih jauh. Tidak bisa dibandingkan dengan kehebatan-kehebatan yang dialaminya. Gitu loh, Pak. Makanya belajarlah terus, syukur-syukur bisa masuk ke dunia hakikat. Sangat merugi kalau kita umur sudah melewati 40, ya, tidak mau terjun ke dunia hakikat, karena yang hakikinya, yang sejatinya itu adalah itu. Karena itu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hanya itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan ada barokahnya, dan mudah-mudahan kita tergugah untuk selalu menjalankan apa daripada nasihat-nasihat para guru-guru mursyid kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.